Nah, grafik kehidupan orang-orang yang selama ini didampingi Pak Niko kan selalu meningkat. Ya. Tapi ya itu tadi, seperti yang saya singgung di awal. Kadang ada orang yang banyak duit, tapi miskin hatinya dan sebagainya. Apakah itu membuat Pak Niko sedih sebenarnya? Secara sebagai bapak rohani, ya kalau dengar ada yang Pak ini tapi kok misalnya ada dampak RT ada acara apa, saya sering dapat laporan sih, walaupun nggak banyak itu ya. Ini nyumbangnya padahal udah kelimpahan, nyumbangnya cuma sekian. Nah ini maka saya sering tekankan kan gitu loh. Semakin diberkati semakin berkelimpahan. Justru yang Tuhan inginkan apa? Supaya kamu lebih besar lagi dampaknya gitu. Ketika tetanggamu repot, tetanggamu butuh sesuatu, ayo lepaskan kasih tadi, gitu. Lakukan tadi. Karena kalau dia masih mikir hitung-hitungan tadi ya nanti dia mungkin secara nominal banyak tapi secara kedamaian, secara kebahagiaan nggak ada. Miskin itu sebenarnya. Nah, miskin itu pikiran. Miskin itu produk dari pikiran. Bukan kondisi, Pak. Bukan kondisi. Justru miskin itu produk dari pikiran tadi. Banyak orang, contoh ya, banyak orang tuh selalu berpikir bahwa uang itu terbatas. Maka ketika mau mengeluarkan uang itu takut. Oh jangan-jangan nanti aku gak cukup. Oh jangan-jangan nanti gak kembali uangku. Jangan-jangan nanti aku rugi. Jangan-jangan. Nah ini kan berarti yang ada dalam pikiran selama ini bahwa uang itu terbatas gitu. Kalau dalam pikiranmu uang itu terbatas ya udah kamu akan mengalami keterbatasan dalam hidupmu. Gitu. Oke. Uang ini netral, energi tapi netral. Ini mau kita arahkan kemana nih energi ini gitu loh. Iya. Kalau untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan, yaudah, ini uang ini akan membuat dampak baik. Tapi kalau uang itu hanya untuk memenuhi nafsu, uang ini hanya untuk memenuhi ego, yaudah, membawa keterpurukan. Nah selama ini kan kita terjebak, banyak orang tuh kelihatannya punya spiritualnya tinggi, tapi hanya nampak yang di luar aja, yang dikemas gitu loh. Oke. Ya jasmaninya dikemas seolah-olah ya, dia adalah seorang spiritual yang tinggi, dekat dengan Sang Pencipta. Kostumnya aja. Tapi dampaknya justru membebani umatnya. Dampaknya justru tidak baik terhadap umatnya karena mengajarkan sesuatu yang lebih ke tingkat ini ya, anarkis. Kemudian saling menyerang, saling jelek-jelekin, saling menganggap dirinya yang paling baik. Betul. Yang tidak sama dengan dia dihajar, tidak perlu dihancurkan kan gitu. Betul. Nah ini justru dia menggambarkan bahwa jiwanya sedang terganggu. Iya, maksud saya tadi di situ Pak. Jadi ketika orang yang belum beres hidupnya, dia memegang, justru akan membuat dampak buruk dalam hidupnya. iya. Seperti listrik lah, listrik kan juga energi. Betul. Kalau di tangan orang yang bisa ngelola dengan baik, ya listrik bisa membawa cahaya yang menerangi banyak orang. Listrik bisa membawa keindahan. Tapi kalau di tangan orang yang belum bisa ngelola dengan baik, justru listrik menghancurkan, menghanguskan, membunuh ini. Nah, kenapa Pak Niko tertarik ketika membuat sebuah lembaga, misalkan kayak Dinasti Nusantara Group ini, menggabungkan dua aspek yaitu spiritual dan finansial. Ya. Ini berdua memang harus jalan bersama ya Pak, tidak bisa salah satu. Justru selama ini banyak orang terpuruk di dalam kehidupan. Itu dimulai dari mana? Spiritualnya yang belum beres itu. Tapi sejarahnya Pak Niko menggabungkan ilmu ini, spiritual finansial ini seperti apa Pak? Pasti ada kesadaran juga, proses juga sih, nggak tiba-tiba gitu kan. Lalu kan juga pengusaha yang jatuh bangun juga kan gitu kan. Betul. Kemudian saya sebagai konsultan tentu saja banyak belajar dari banyak orang yang datang tadi, yang datang bawa masalah tadi. Ya makanya dari situlah ya saya sebagai konsultan itu sambil belajar gitu kan. Nah, akhirnya dari mendampingi orang-orang yang sedang bermasalah tadi, ini saya juga sudah mencoba beberapa formula waktu itu gitu loh. Akhirnya ternyata ini yang harus dirubah. Mindsetnya, spiritualnya dulu gitu. Baru Kesadarannya nanti. dulu. Ya.
Nah, ketika sederhananya, ketika jiwamu sudah tenang, jiwamu sudah nyaman tadi, ya udah semua di sekitarmu akan ikut nyaman. Lahirmu akan nyaman, dampak dalam yang kelihatan akan nyaman nanti gitu. Oke. Jadi sejatinya kita dalam diri kita ini kan ada 3 elemen kan. Tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Nah, sejatinya kita di mana? Bukan di tubuhnya ini, tapi di rohnya ini kita ini kan. Oh, oke. Ya. Lah kalau rohnya ini udah benar, spiritnya udah benar, otomatis dampaknya ke jiwa. Oh, oke. Dia nggak akan gampang galau, tidak mudah marah, tidak mudah iri hati, tidak mudah tersakiti, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan itu kan. Karena apa? Ini roh ini wilayah kesadaran ini. Oke. Nah, ketika rohnya udah kuat, otomatis jiwanya kuat. Kalau jiwa kuat, otomatis dampak yang ada di tubuh dan yang lahiriah ini ya pasti kuat. Oke. Nah, Pak Niko pernah sampaikan dulu, saya ingat betul itu, bahwa kita harus bahasanya, menyukai uang, atau pokoknya kita tidak bisa dengan sesuatu yang kita benci. Makanya jangan membenci uang, harus betul. Memperlakukan uang dengan baik, ya. Betul. Ngasih uang, gitu. Ya. Rasa cinta terhadap uang kan itu kan. Betul. Oke, jadi harus jelas dulu ya Pak, bedanya antara mengasihi uang sama kayak mendewakan uang kan itu ya. kan. Nah, betul. Jadi mengasihi itu dalam arti tadi memperlakukan dengan baik, merawat dengan baik. Ya. Makanya kita ajarkan kan, taruh di dompet yang bagus, yang baru. Ya kan, yang warna hijau. Ini bicara frekuensi uang. Karena selama ini kan banyak orang itu pengajaran di luar itu selalu mendiskreditkan uang. Uang itu dianggap sesuatu yang buruk gitu loh. Justru itu yang membuat dampak banyak orang dijauhi uang gitu. Banyak orang nggak ngalami kelimpahan karena apa? Dia seolah-olah menganggap uang itu sesuatu yang buruk. Gitu. Tapi bagaimana supaya kita tidak memberhalakan uang, Pak? Diingat-ingat, memberhalakan dengan mencintai itu berbeda ya. Kalau memberhalakan itu uang ini segala sesuatu itu dihitung dengan uang gitu. Artinya orientasinya itu udah uang. Misalnya ya mau melakukan suatu kebaikan tapi dihitung dulu ada untungnya enggak ini. Gitu lah. Atau pokoknya selalu ini orientasinya pada uang. Tapi kalau mencintai uang itu artinya memperlakukan uang dengan cara baik gitu lah. Betul. Tapi kenapa ganjil, Pak? Nah, ganjil itu kan sebenarnya kalau ilmiah gini kan, supaya orang tuh selama ini banyak orang tuh nggak pernah mikir uang, nggak pernah fokus ke uang gitu loh. Nggak pernah fokus dalam arti apa ini, Pak? Dalam arti memperlakukan dengan baik, fisiknya. Oke. Ya kan, justru dengan kita ajarkan cari uang ganjil. Kan setiap ada uang datang pasti kan dilus-lus itu kan, cari ada waktu lah untuk melihat itu. Dia fokus ke uang gitu loh. Nah, kan hukumnya the power focus. Kalau kamu fokus ke sesuatu benda atau suatu energi, ya energi itu kan membesarkan itu. Nah, dengan setiap uang yang datang dibuka, kan ada perasaan, ada chemistry-nya kan dapat gitu loh. Iya kan? Betul. Terus ketika dapat ganjil bahagia pasti. Aku dapat, terima kasih kan itu kan. Betul. Nah, atau ketika belum dapat pun dia ngomong, aduh sayang ya. Nah, otomatis dia mengucapkan sayang pada uang. Iya. Aduh sayang ya, banyak tapi kok belum ada yang ganjil kan itu. Nah, ini kan perlakuan yang baik tadi ini membuat dampak gitu loh. Jadi ketika orang udah mulai fokus tadi ke mencari uang ganjil tadi, setiap ada uang dilihat, diusap dilus-lus ya, kan, dilihatin. Ini dalam rangka apa? Menarik hubungan baik tadi. Contoh ya, boleh nggak kita mencintai hamba? Bisa, boleh. Boleh kan? Boleh. Nah, tapi yang tidak boleh kalau kita memposisikan hamba ini menggantikan posisi tuannya gitu kan. Nah, atau hamba lebih kita kasih prioritas daripada istri kita atau pasangan kita kan gitu. Ini kan nggak boleh. Tapi kalau kita mencintai hamba kan boleh. Nah, kalau hamba yang kita cintai tadi kita perlakukan dengan baik tadi, kira-kira hambanya jadi setia nggak? Setia. Setia. Pasti.
Kalau hamba tadi setia, ketika kita utus pergi, dia akan balik lagi ke tuannya nggak? Pasti, Pak. Pasti. Kan simpel itu sebenarnya. Ya. Uang ini hamba, tapi bagaimana kita bisa mencintai hamba tadi, memperlakukan hamba dengan baik tadi. Oke. Ya, kalau ini udah kita perlakukan dengan baik, otomatis ketika kita terus pergi kemanapun, pasti dia akan kembali ke kita kan. Pak Niko, menurut Pak Niko nih, Tuhan itu mengizinkan nggak sih kita kaya raya, kita berkelimpahan? Loh, Tuhan menginginkan itu nggak? bukan hanya menginginkan, justru disediakan. Tuhan tuh menyediakan tadi loh. Maka kelimpahan itu adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Jadi kerinduan hati Tuhan apa ini tak sediakan lah, tanpa batas. Dan nggak ada yang menderita. Nggak ada yang menderita. Ada nggak sih Pak? Misalkan doa khusus untuk itu, untuk uang biasanya. Ya, kan, kita ajarkan kan. Nah, selama ini banyak orang belum pernah ya mengucapkan terima kasih pada uang. Padahal ketika saya tanya, kamu merasa terbantu nggak dengan adanya uang? Kamu merasa hidupmu menjadi baik nggak dengan adanya uang? Iya Pak, terbantu Pak. Baiklah. Pernah nggak kamu mengucapkan terima kasih kan itu kan? Iya. Ternyata selama ini banyak orang kan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya, jangan pada uang, rumah aja yang sudah kita tempati sekian tahun. Jarang sekali orang mengucapkan terima kasih pada rumah. Karena kita menganggap itu kan benda mati Nah, ya tadi Pak? kan, ya, padahal esensinya semua ini energi. Dan itu justru salah satu hukum energi itu begitu ada yang kita salurkan, yang baru masuk. Nah, sirkulasi, jadi energi itu berputar gitu loh. Betul. Nah, semakin besar yang disalurkan, ya, yang masuk akan semakin besar. Itu kebahagiaan kita itu ketika kita ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Betul. Dan Pak Niko memang selalu mengajarkan anggota untuk pegang terhadap visi ya, diberkati untuk jadi saluran berkat. Saluran berkat itu lebih penting. Maka yang saya lakukan beda. Saya menganggap bahwa uang itu seperti udara, di mana tempat ada dan kapanpun saya butuh pasti tersedia. Terjadi Pak ya. Terjadi. Gitu. Luar biasa. Semua ini bergerak ya Pak. Semuanya Punya bergerak. ke hidup lah Ya, intinya. Maka saya juga sering bicara dengan rumah. Terima kasih kamu sudah membersamai saya sekian puluh tahun. Dampaknya apa sih Pak? Pernah merasakan nggak? Ibaratnya kayak rumah Pak Niko mengucapkan terima kasih terhadap rumah. Ada yang berdampak dalam Sangat banyak. Akhirnya rumah itu menjadi rumah membawa kedamaian, sukacita. Bahkan banyak orang datang ke rumah saya pun kan juga belum ketemu saya aja rasanya udah beda gitu kan. betul. Oh, Karena apa? Rumahnya sering kami ajak bicara, sering kami kasih energi baik dengan tadi ucapan terima kasih, bersyukur. Itu bagian dari penciptaan nggak Pak? Sama. Maka saya juga katakan dulu setiap orang yang datang ke sini dia akan mengalami keberkahan. Setiap orang yang menginjakan rumah ke dalam rumah ini dia akan pulang dengan membawa kebahagiaan, sukacita. Apapun masalah yang dibawa ke sini, pulang pasti ada jawaban. Ini kan penciptaan. Gitu loh. Syukur, rasa syukur dan mencipta. Iya. Dan itu yang harusnya semua orang lakukan. Maka kalau ini gerakannya udah sama, saya pikir nanti banyak orang nggak usah perlu ke rumah saya nanti, karena di dalam rumahnya pun nanti ada tadi. Makanya Betul. kalau kita sering dengar kan ada orang ngomong rumahku surgaku. Ya, ketika isi rumahnya udah melakukan hal yang sama tadi, ucapan syukur, penciptaan, Suasana surga. suasana dari surga sana. terjadi. Oke. Tapi sama halnya ketika isi rumahnya itu isinya sungut-sungut, keluhan, caci Rumahku maki. neraka. Ya. Banyak orang ngomong rumah kayak neraka. Kenapa kamu gak tahan di rumah? Rumah saya seperti neraka Pak. Tambah dicipta itu tadi. Iya. Oke. Ya itu harapan saya dengan banyak orang menjalankan pengajaran saya itu sudah tidak perlu datang ke Salatiga gitu. Anda bisa mencipta sendiri. Bagaimana rumahmu itu adalah surgamu. Oke.
Thank you.